Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriani Markuat dari Unisa Yogyakarta. Di video ini saya akan membahas tentang korupsi sampai ke pencegahannya. Tak asing ya dengan kata korupsi di Indonesia. Data menunjukkan 1 Januari sampai 30 Juni 2020 tercatat 169 kasus korupsi di Indonesia. Kita mulai dari definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana yang ada padanya dan dapat merugikan diri sendiri, negara, ataupun orang banyak. Contoh korupsi, ada korupsi dari hal besar dan korupsi dari hal kecil. Kita mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Contohnya yaitu korupsi waktu. Misalnya saja saat kita janjian ketemuan jam 10. Nah, kita datangnya jam 11. Nah, di situ kita sudah korupsi waktu. Kemudian juga ada korupsi buang sampah tidak pada tempatnya. Nah, dari hal kecil itu kita dapat menjadikan diri kita orang yang korup dan juga dapat menjadikan diri kita pribadi yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Contoh dari hal besar yaitu penggelapan dana infrastruktur, contohnya. Itu dapat merugikan diri sendiri, negara, dan orang banyak. Koruptor memang tidak pernah kehabisan cara, mereka tidak pernah kehabisan jurus. Agenda reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa menyebutkan salah satunya yaitu Indonesia yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi pada kenyataannya, agenda pemberantasan korupsi semakin melemah. Tahun lalu saja, revisi UU KPK merupakan upaya dalam melemahkan pemberantasan korupsi. Korupsi itu adalah penyakit, dan untuk mencegah suatu penyakit itu atau memberantas suatu penyakit, kita memerlukan obatnya. Obat dari korupsi itu adalah integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang dianut itu dapat berasal dari nilai di tempat bekerja, nilai di tempat belajar, nilai-nilai masyarakat, dan nilai moral pribadi. Setiap orang, setiap manusia itu memiliki nilai-nilai yang berbeda, tetapi itu tidak menjadi permasalahan jika pengaktualisasian dari nilai tersebut itu mendukung pemberantasan korupsi. Korupsi itu merupakan tindakan yang dengan hasrat pribadi yang lemah, kemudian didukung oleh sistem yang rawan korupsi, menyebabkan mudah sekali melakukan korupsi. Nah, orang yang berintegritas akan memiliki pribadi yang jujur dan juga karakter yang kuat. Dalam mencegah korupsi ini, kita memerlukan nilai-nilai anti korupsi. Apa saja nilai-nilai anti korupsi? Ada nilai jujur. Indonesia memang tidak kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Kemudian ada nilai disiplin dan bertanggung jawab. Nah, tadi sudah disebutkan contoh dari perbuatan yang menjadikan diri kita tidak disiplin, yaitu misalnya korupsi waktu tadi ya. Itu dapat menjadikan diri kita yang tidak disiplin. Kemudian kerja keras, sederhana dan mandiri. Ya, kita harus bekerja keras, berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ataupun melakukan suatu pekerjaan. Kemudian kita harus adil, berani, dan peduli. Kita harus saling menghargai, menghormati terhadap sesama, dan adil serta berani dalam menanggung resiko. Adil juga terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi merupakan nilai-nilai anti korupsi yang kita harus tanamkan dalam diri kita sejak dini untuk mencegah dan memberantas korupsi. Karena dengan nilai itu kita akan selalu optimis, berjalan lurus, dan juga tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang berintegritas untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jihad anti korupsi, jadilah pribadi yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.